Di dunia ini telah banyak para ahli dan peneliti yang telah menemukan berbagai macam fosil hewan purba yang berukuran besar. Dan itu membuktikan kalau berjuta-juta tahun lalu pernah ada hewan berukuran besar yang hidup di bumi ini. Pada episode kali ini kita akan membahas Carnotaurus. Carnotaurus adalah salah satu dinosaurus teropoda yang sangat menarik. Dinosaurus ini memiliki tubuh yang kecil, tapi walaupun tubuhnya kecil, Carnotaurus termasuk dalam predator yang berbahaya karena ia memiliki kecepatan lari yang sangat cepat dibandingkan dengan teropoda lain. Beberapa peneliti menyebutkan mereka sebagai cheetah dari zaman kapur. Dan berikut adalah pembahasan tentang Carnotaurus. Carnotaurus atau yang mempunyai nama latin Carnotaurus sastrae merupakan genus teropoda yang pernah hidup pada bumi bagian selatan selama periode kapur akhir, mungkin 71 hingga 69 juta tahun lalu. Dan Carnotaurus tergabung dalam kelompok Abelisauridae atau dikenal dengan sekelompok dinosaurus yang bermoncong pendek. Nama Carnotaurus memiliki arti banteng pemakan daging, yang berasal dari kata dasar karno yang memiliki arti daging, dan taurus yang memiliki arti banteng. Dari penemuan kerangka Carnotaurus, para ahli memperkirakan panjang tubuh Carnotaurus berkisar antara 7 hingga 8 meter, sehingga Carnotaurus ini adalah salah satu perwakilan teropoda besar dalam kelompoknya. Dan untuk berat tubuh mereka, para ahli memperkirakan berkisar antara 1 hingga 2 ton. Ini berarti Carnotaurus memiliki berat yang sama dengan kuda Nil dewasa. Carnotaurus memiliki tubuh yang ramping, serta memiliki kaki yang panjang. Kadang-kadang Carnotaurus disamakan dengan cheetah, karena kaki yang panjang yang mampu mengambil langkah yang cukup jauh. Diperkirakan kecepatan lari dari Carnotaurus berkisar antara 48 hingga 56 km per jam. Sebuah penelitian menyebutkan kalau kecepatan ini setengah dari kecepatan cheetah saat berlari. Tetapi kecepatan ini 2 kali lebih cepat dari Tyrannosaurus Rex dan lebih cepat daripada semua dinosaurus lain. Kecepatan lari Carnotaurus berasal dari otot caudofemoralis yang begitu besar. Otot ini bekerja menarik tulang paha ke belakang ketika Carnotaurus sedang berlari. Dan otot ini merupakan otot terpenting pada semua dinosaurus. Namun, Carnotaurus memiliki kekurangan karena tulang belakang dan tulang panggul yang saling mengunci, sehingga membuat ekor Carnotaurus menjadi kaku. Akibatnya, kemampuan berbelok dari Carnotaurus akan berkurang. Secara signifikan, Carnotaurus memiliki perbedaan dengan dinosaurus teropoda lain, yaitu tangan mereka yang sangat mungil dibandingkan dengan Tyrannosaurus Rex yang masih dapat memegang benda dengan lengan kecilnya. Untuk Carnotaurus, lengan yang mungil itu mungkin tidak memiliki fungsi sama sekali. Tidak hanya lengannya yang mungil, ciri khas lain dari Carnotaurus adalah tengkorak mereka yang memiliki panjang 59 cm dan secara proporsional lebih pendek dari teropoda lain. Namun, ciri khas yang paling menonjol dari Carnotaurus adalah tanduk mereka. Tanduk ini tebal dan berbentuk kerucut, dengan panjang sekitar 15 cm. Pada tahun 1990, para peneliti memperkirakan bahwa tanduk ini di dalamnya terdapat keratin. Karena Carnotaurus hidup berjuta-juta tahun lalu, jadi kita tidak tahu persis seberapa panjang tanduk mereka. Dan Carnotaurus juga memiliki otot leher yang sangat kuat dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Dan oleh karena itu, mungkin Carnotaurus dapat membawa beban yang lebih berat di bagian kepalanya. Jadi ketika mereka masih hidup,
Sangat mungkin tanduk tersebut jauh lebih panjang dan besar daripada kerangka yang telah ditemukan saat ini. Seperti kebanyakan hewan bertanduk yang masih hidup sampai saat ini, tanduk tersebut digunakan untuk bertarung. Dan mungkin hal ini juga terjadi pada Carnotaurus. Karena otot leher mereka yang kuat, hal itu mampu untuk menahan benturan yang terjadi. Tapi diperkirakan jika benturan itu sering terjadi, tengkorak mereka mungkin akan pecah. Oleh karena itu, kemungkinan besar Carnotaurus tidak mungkin melakukan hal seperti yang dilakukan domba saat bertarung. Tapi mungkin Carnotaurus akan melakukan saling dorong seperti yang terjadi pada pertarungan bison. Namun, ada juga teori lain yang mengatakan bahwa tanduk tersebut digunakan untuk memikat pasangannya. Dari berbagai penemuan fosil dinosaurus, Carnotaurus merupakan penemuan pertama dari teropoda besar yang kulitnya bertahan dalam bentuk yang relatif utuh. Kulitnya terdiri dari mosaik sisik yang berukuran diameter 5 hingga 12 mm dan tampak terlihat seperti pola sisik yang berbeda dan tidak beraturan, serta tidak ada bukti adanya bulu. Dengan menganalisis struktur rahang, telah ditemukan bahwa Carnotaurus mampu melakukan gigitan yang cepat, tetapi memiliki kekuatan gigitan yang relatif lemah, sebesar 3.300 Newton. Ketika berburu mangsa yang lebih kecil, gigitan cepat sebenarnya lebih efisien daripada kekuatan gigitan. Yang semua itu telah dibuktikan oleh penelitian terhadap buaya. Namun, beberapa peneliti meragukan kalau kekuatan gigitan Carnotaurus benar-benar sangat lemah. Sebagai perbandingan 3.300 Newton, nilai tersebut berada di bawah gorila dan berada di atas nilai singa. Tapi berburu mangsa kecil dengan gigitan cepat akan masuk akal. Karena fisik Carnotaurus digunakan untuk kecepatan dan bukan untuk kekuatan. Hal itu menjelaskan bahwa Carnotaurus mungkin berburu mangsa kecil yang gesit, karena mereka dapat mengejar mangsanya dengan sangat cepat. Tapi beberapa ilmuwan lain berasumsi bahwa Carnotaurus memburu dinosaurus besar dengan cara yang mirip dengan Allosaurus, seperti perlahan-lahan melukai mangsanya hingga menjatuhkannya. Namun, mungkin juga Carnotaurus menggunakan kedua strategi berburu tersebut untuk memangsa dinosaurus besar dan maupun kecil. Meskipun ukuran Carnotaurus lebih kecil dari teropoda lain, ia tetaplah menjadi teropoda paling berbahaya pada masanya. Hal itu memiliki alasan cukup sederhana. Karena dinosaurus karnivora besar seperti Mapusaurus dan Giganotosaurus telah punah beberapa juta tahun sebelumnya. Predator terkuat yang pernah ditemui oleh Carnotaurus pada masanya mungkin merupakan Carnotaurus yang lain. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.